Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tugas yang diberikan pada training Axio SFI The Trainer. Adapun tugas ini yang tugas pertama yaitu role play implementation of SFI Starter Pack. Untuk tugas ini akan saya share screen dulu. Oke, dalam tugas ini kita akan langsung masuk ke dalam skill for innovation Intel. Diasumsikan trainer sudah login dan sudah bisa untuk menampilkan starter pack-nya masing-masing. Adapun untuk tugas ini kita akan memilih starter pack yang kita starter pack. Oke, saya coba klik starter pack. Setelah muncul, kami sepakat untuk mengambil starter pack-nya yang bahasa Indonesia. Pada bagian starter pack keanekaragaman. SFI starter pack keanekaragaman bunga yaitu untuk meneliti bagaimana beradaptasi bunga dengan lingkungannya menggunakan machine learning dan mengklasifikasikan bunga-bunga tersebut. Seperti telah terlihat di deskripsi aktivitas, ada banyak deskripsi bunga dan bagaimana mengalihkan keanekaragaman bunga ini ke dalam dunia komputer. Aktivitas ini kalau di mata kuliah luar negeri itu tingkat SMA, tapi kami rasa untuk hal ini di tingkat perkuliahan masih bisa juga digunakan. Bidang mata pelajaran STEM kalau di luar negeri, kalau untuk bidang perkuliahan kami pikir bisa dimasukkan dalam mata kuliah machine learning. Jadi pola pikirnya itu desain komputasi menggunakan AI dan machine learning. Kebutuhannya laptop, PC ataupun Chromebook, tapi karena di sini menggunakan laptop, jadi kami menggunakan laptop saja untuk pembelajaran ini. Sedangkan perangkat lunaknya pilihannya kami pakai Python karena menggunakan laptop ataupun PC di sini. Kalau untuk Google Colab for Chromebook belum bisa digunakan di sini karena kebutuhannya hanya untuk laptop saja. Seperti itu. Setelah melihat dari starter pack ini, scroll ke bawah untuk mengunduhnya, pilihannya untuk Windows. Nah, setelah diunduh, akan terdapat suatu file yang sudah di zip. Setelah diekstrak, akan ditampilkan seperti ini. Ada working files, guide Python, educator guide biology, teaching deck biology. Sebagai informasi, teaching deck biology ini ada yang PowerPoint dan ada yang berbentuk PDF. Nampak? Oke. Kita lanjutkan antar muka dari notebook Chrome, Google Colab maksud saya, antar muka Pi Android, dan sebagainya. Ini untuk tutorial panduan untuk pemulanya. Kalau untuk edukatornya atau untuk teachernya, gurunya, akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Pak Farid atas Kemenkom. Berikutnya saya akan menyampaikan materi untuk edukator. Mohon share screen, Pak. Pilihan kita jatuh pada Python karena bahasa pemrograman Python lebih simpel dan mudah dipelajari. Kemudian banyak modul-modul yang sudah tersedia pada bahasa pemrograman Python.
sehingga lebih mudah dipelajari secara untuk kasus atau keanekaragaman klasifikasi dalam keanekaragaman bunga tadi. Oke. Ini keanekaragaman bunga ya, tujuannya peserta didik akan dapat identifikasi bagaimana bunga beradaptasi secara struktural dengan lingkungannya, kemudian gunakan Python dan Jupyter untuk membuat algoritma menggunakan machine learning, di mana program ini bertujuan untuk mengklasifikasi berbagai spesies iris berdasarkan serangkaian sifat. Nah, tujuan dari interpersonal itu tadi, hasil pembelajaran, buatlah algoritma machine learning menggunakan Python dan Jupyter Notebook untuk klasifikasinya. Sedangkan untuk aplikasi dunia nyata, kita dapat menggunakan algoritma machine learning untuk otomatisasi klasifikasi ya, secara langsung. Intisari pembelajaran ya, setiap slide 1 sampai 9 itu berkisar antara 20 menit. Kegiatannya diskusi berbagai adaptasi struktur yang menarik penyerbukan ke bunga. Kemudian dari slide 10 sampai 15 itu isinya pengembangan dengan durasi 90 menit, di mana ada pengantar mesin learning menggunakan AI dan mesin learning, kemudian perangkat fusi, dasar dari Python dan Jupyter itu sendiri harus dijelaskan kepada peserta didik. Kemudian buat model mesin learning berdasarkan dari algoritma untuk mengklasifikasi studi kasus bunga tadi ya. Itu menggunakan algoritma computational thinking. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan kesimpulan dari slide 16 sampai 17 itu bagaimana lahir itu mendiskusikan model pembelajaran keringkasan dari pembelajaran yang telah kita berikan. Nah, yang berikutnya kita lakukan persiapan sesi di mana harus ada komponen alat dan bahan, laptop, kemudian desktop menggunakan Chromebook ya, kemudian instalasi atau langkah instalasi itu ada di modul yang sudah dibagikan. Nah, ini cara menginstal Jupyter dan Python. Kemudian nanti ada file kerja yang berisi lembar kerja, kemudian file mentah untuk digunakan dalam praktek secara langsung. Nah, kemudian juga ada bahan ya yang digunakan untuk edukator, Jupyter Notebook secara lengkap. Kemudian ini ada Septi ya, Septi panduan kegiatan, di mana dalam slide 1 sampai 9 ini isinya pembelajaran, bagaimana peserta didik melakukan pembelajaran seperti menjelaskan fungsi penyerbukan pada bunga, memberikan antar model mesin learning, kemudian menjelaskan tentang notebook Python dan Jupyter dalam membuat algoritma klasifikasi tersebut. Kemudian pada slide 3 itu tujuan sesi yang melibatkan peserta dan diskusi dengan beberapa pertanyaan. Kemudian 4 itu bagaimana panduan-panduan yang digunakan dalam proses pembelajaran tadi. Nah, 5 sampai 7 itu diskusi
adaptasi dilengkapi dengan beberapa contoh ya. Kemudian yang ke-8 itu diskusi eh ya diskusi yang dari bahasan 5 sampai 7 tadi dilengkapi dengan video YouTube yang dapat diberikan kepada peserta didik. Nah, yang 9 itu diskusi bagaimana komputer dapat mengenali spesies bunga itu. Untuk yang ke-10 itu pengantar dari mesin learning. Nah, yang ke-11 itu mengkoneksikan antara studi kasus dengan konsep mesin learning. Di mana kecerdasan AI ini dapat diadopsi dari kepintaran manusia dalam mengklasifikasi bunga secara iris tadi. Bagaimana keterampilan di AI dan machine learning itu dapat dimanfaatkan dalam model pembelajaran untuk melatih komputer memilih data yang telah diinput dengan database dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam mengklasifikasi peristiwa berdasarkan algoritma yang telah kita berikan. Kemudian di slide 12 ya, itu langsung memberikan contoh bagaimana pendekatan surface learning dalam mesin learning digunakan untuk klasifikasi objek tadi. Nah, yang ke-13 itu peserta didik berikan tugas menyelesaikan misi, usahakan mereka bekerja dalam tim untuk melatih kerjasama tim. Kemudian pada slide 14, praktekkan secara langsung menggunakan Python dan Jupyter. Ke-15, pendidik memberikan instruksi kepada peserta untuk menyelesaikan praktik tugas mandiri dengan lembar kerja dan modul, kemudian file yang telah diberikan yang sudah mereka download dan diekstrak untuk melatih pola pikir computational thinking. Kemudian pada slide 16, akhiri pembelajaran dengan ringkasan pada apa yang telah dipelajari, dan 17, akhiri pembelajaran. Nah, kemudian step 4, kiat pemecahan masalah. Bagaimana kesalahan dan masalah umum yang terjadi pada saat modul yang kita berikan atau praktek yang kita berikan itu tidak berjalan atau error. Yang kelima itu ada trik penilaian. Nah, bagaimana hasil pembelajaran, apakah mendekati harapan, memenuhi harapan, ataupun melebihi harapan dari yang diberikan agar peserta didik dapat mampu memahami penilaian yang kita berikan. Saya rasa saya cukupkan. Saya kembalikan kepada Pak Farid. Oke, terima kasih Bu atas pemaparannya. Oke, jadi starter pack dari keanekaragaman bunga ini bisa diterapkan untuk pembelajaran berbasis biologi. Jadi nggak cuma untuk bunga, bisa kita klasifikasikan ke tanaman-tanaman lain. Jadi starter pack ini bisa dipakai juga untuk anak pertanian maupun juga anak-anak jurusan eksak yang lain, nggak cuma pertanian, bisa juga komputer ataupun jurusan-jurusan matematika seperti itu. Mungkin ini saja video untuk starter pack keanekaragaman bunga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.